Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, barakallah. Wah, bagaimana Bang Nuim, Australia hari ini cukup cerahkah? Nampaknya lain negeri lain belalangnya. Mudah-mudahan akan cerah. Oh, begitu. Mudah-mudahan akan cerah. Hmm. Karena kemarin sangat cerah. Hmm, Sebelumnya agak mendung sedikit. Begitulah. begitulah Tukar kisahnya. ganti-ganti cerah dengan mendungnya. Waduh, tapi tadi saya bacakan itu berita dari India, Bang Nuim, luar biasa ya. Ada lagi jamur hitam ya. Tapi kemarin itu ada lagi masjid yang sudah 100 tahun digusur lagi. Ini Bharatiya Janata Party ini enggak takut kualat atau macam mana ya? Ini kan negeri dengan 200 juta penduduk Islam, India ini luar biasa, minoritas tertekan gini. Apa Bang Nuim lihat ini di India, Bang? Oh, ini suatu program mereka, terutama setelah Narendra Modi Tentu. menjadi Perdana Menteri. Karena ketika pertama kali dia mencalonkan diri, sejumlah cerdik cendekiawan dari India termasuk dalam hal ini Salman Rushdie mengatakan ketika demokrasi akan melakukan kesalahan. Artinya ketika demokrasi akan memungkinkan seorang Narendra Modi untuk menjadi pemimpin di India karena dia akan melakukan pemecah belahan. Ini sudah dikatakan oleh mereka dan mereka sangat mengharapkan agar dia jangan sampai terpilih. Tapi apa boleh buat? Bharatiya Janata Party ini, partai Hindu ini sangat keras, sangat kuat dan mereka sangat fanatik. Dan karena ini saya tidak bosan untuk menyampaikan karena mangsanya selama ini kebanyakan ya, bukan semuanya, tapi kebanyakan 90% barangkali adalah Muslim, maka umat manusia seakan-akan ya istilah Jawanya menang-menang wae, itu mulut saja. Sebagian orang di Assam sana di bagian timur ini sudah mulai menggerutu juga karena mereka juga terancam dengan undang-undang yang dibuat oleh Modi ini yang bisa nanti menghilangkan kewarganegaraan mereka karena kalau hilang kewarganegaraan mereka, mereka bisa diusir dari India. Tapi tentu segala ini, benih-benih dari semua ini berada di pundak Inggris sebagai tanggung jawab karena waktu pemilihan India menjadi Pakistan, sebagian India itu Kashmir yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam diberikan kepada India bukan kepada Pakistan. Jadi semua ini sebenarnya merupakan beban atau bom waktu yang ditinggalkan oleh kaum penjajah. Karena mereka kan pintar sekali. Kaum penjajah ini tidak rela dia untuk menyisakan meninggalkan bom jajahannya. waktu. Ya kita lihat saja di Indonesia, Thailand. ketika mereka meninggalkan Indonesia itu sampai sekarang mereka meninggalkan bom waktu dengan seakan-akan memberikan kesan umat Islam itu tidak pernah ada andil atau saham dalam kemerdekaan Indonesia. Makanya disebutlah umat Islam kadrun itu oleh PKI yang sekarang dilestarikan terus-menerus. Jadi kita melihat ini tidak ada yang baru, tetapi kita heran kenapa negara-negara seperti Arab Saudi terutama begitu dekatnya dengan Narendra Modi. Apakah maksud dari Arab Saudi adalah untuk bisa mempengaruhi Modi agar dia jangan sampai begitu kejam, begitu zalim terhadap umat Islam? Wallahu alam. Tapi ini bukan hal baru dan ini bukan telah terjadi, tetapi masih terjadi dan akan terjadi terus di India selama Modi masih berkuasa. Dan mengingat sistem yang berlaku di India adalah sistem apa yang disebutkan sebagai demokrasi parlementer Westminster Inggris, maka Modi ini setiap asal dipilih, dia bisa terus menjadi Perdana Menteri. Dan dia ini sebenarnya sudah ketahuan beberapa kali pernah berdusta, misalnya ketika dia mengaku tidak pernah punya istri padahal dia pernah menikah, kemudian bercerai dan lain sebagainya. Sekarang dia membuat wajahnya mirip seorang yogi. Ya, ini semacam Maharishi Mahesh Yogi, orang yang pernah menjadi panutan The Beatles dari Inggris, janggut yang tebal dan lain sebagainya. Ini untuk meyakinkan umat Hindu tentang kehinduannya bahwa dia akan melakukan segala yang mungkin demi menjayakan Hinduisme di India. Ya, termasuk kita tahu bagaimana Mahkamah Agung India juga membenarkan tindakan orang-orang Hindu di Ayodhya yang membongkar masjid abad ke-17 karena di tempat itu kata mereka adalah tempat kelahiran Dewa Ram. Jadi India memang sesuatu yang perlu kita perhatikan sekarang ini sejauh yang menyangkut umat Islam karena sudah banyak umat Islam yang dibantai, yang dibunuh karena alasan yang mengada-ngada, misalnya katanya umat Islam ini makan daging sapi dan lain sebagainya. Dan aneh bin ajaib,
umat manusia ya menang-menang baik untuk baik. karena korbannya Muslim. Muslim. Ini terjadi di mana-mana kita lihat, apakah itu di Xinjiang di tempat Uighur sana, ataukah ini terjadi di Myanmar. Rohingya. Semua kalau pokoknya kalau Umat. korbannya mangsanya seperti di Palestina Muslim atau kebanyakan Muslim, ya orang nampaknya lebih suka berdiam diri. Iya, ya memang ini ya dilihat tadi Bang Lim bilang masalah Palestina juga menjadi sorotan. Tah ya ini COVID itu merupakan sebuah ingatan buat orang India. Kita tinggalkan dulu sebentar. Ini Palestina memang sebuah fenomena yang macam hitam putih ya. Ada yang mengatakan tuh saya selalu berpikir bahwa Israel menguasai Gaza. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa Israel menguasai semua negara Islam kecuali Gaza. Ini memang sebuah statement yang karena luar biasa ya. Dan Ismail Haniah di Qatar men-statement bahwa terima kasih kepada Iran, tunjuk hidung langsung yang telah membantu senjata, dana dan lain-lain. Wih, ini kan sebuah apa ya? Sementara Saudi sedang bermain mata lagi dengan Iran, apa yang terjadi Bang Nuim lihat ini pergolakan akhir ini setelah Masjidil Aqsa, garis merah yang dicolek oleh Israel itu Bang Nuim? Iya, kalau kita baca ya, mungkin ini bukan pandangan resmi pemerintah Saudi, tapi kan tidak perlu bahwa itu dikatakan sebagai pandangan resmi atau tidak resmi. Kalau kita baca kolumnis-kolumnis, pengamat-pengamat Arab Saudi yang menulis dalam bahasa Inggris, itu hampir semuanya menyalahkan Hamas. Hampir semuanya. Dan bukan Hamas, tapi yang ditembak itu adalah Iran. Oh, Iran. Kenapa katanya mesti memancing-mancing Israel? Jadi seakan-akan di Arab Saudi ini ada pandangan kalau diinjak-injak diam sajalah. Kok ngelawan sih? Nah, karena barangkali di negeri mereka ya begitu. Ya. Kan ini semuanya berasal dari kasus di Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, Al-Quds Timur, dan kemudian bagaimana tentara atau polisi Yahudi, polisi Israel melakukan terobosan ke dalam Masjidil Aqsa. Menariknya sebelum ini semua terjadi, Netanyahu yang dalam keadaan terjepit. Ya. Netanyahu sekarang ini dalam keadaan terjepit, maka kita juga orang harus hati-hati karena dia bisa kalap dan melakukan hal-hal yang barangkali konsekuensinya nanti akan ditanggungkan oleh umat manusia entah sampai berapa turunan. Karena dia sekarang ini sedang menghadapi kasus pengadilan karena dituduh melakukan korupsi. Nah, dia menggantikan kepala polisi Israel dengan orang yang dianggap lebih militan, ya, lebih keras, lebih tidak berkemanusiaan lah begitu kira-kira. Makanya terjadilah serangan-serangan di Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Banyak sekarang di Amerika, alhamdulillah sudah mulai media mengatakan lah bagaimana nanti Israel itu akan mengatakan ini diambil alih oleh pemerintah tanah ini, dan ini tidak lagi milik orang Palestina yang sudah berada di situ turun-temurun entah berapa sejak puluhan tahun. Tapi beberapa waktu setelah diambil oleh pemerintah sehingga pengadilan tidak bisa berbuat sesuatu apa, ini diserahkan kepada warga negara biasa untuk bangun rumah mereka dan lain sebagainya, sehingga semua wilayah di tepi barat dan semua itu nanti dikuasai oleh Israel. Nah, ini yang menyebabkan Hamas naik pitam melihat semua ini dan melihat bahwa antara lain Masjidil Aqsa diperlakukan secara tidak wajar. Mereka tidak terima. Mereka melakukan serangan. Nah, inilah yang kata Imam mancing. Jadi Arab Saudi mengatakan untuk apa sih dipancing-pancing Israel untuk melakukan semua itu? Tapi semua ini meskipun kita bersedih hati, lebih 70.000 orang Palestina di Gaza itu kehilangan tempat tinggal, lebih dari 200 meninggal, puluhan anak-anak dan perempuan dan sebagainya. Tapi kita melihat ada perubahan sikap manusia, termasuk di Amerika Serikat, bahwa sudah mulai ada medianya, komentator-komentatornya, pengamat-pengamatnya yang mulai berimbang, ya, tidak langsung pro kepada Palestina, berimbang. Ini yang kita inginkan. Karena selama ini kalau berimbang melaporkan tentang kejadian antara Palestina dengan Israel, maka pasti dianggap itu anti-Israel. Padahal melaporkan bahwa ini terjadi dan sekian ratus mati di pihak Palestina karena ada pernah seorang pemimpin agama di Amerika itu, kalau tidak salah namanya Pat Buchanan, yang punya banyak pengikut. Dia mengatakan Ariel Sharon terkena stroke karena Tuhan menghukumnya karena dia dengan lancang telah memberikan Gaza kepada Palestina. Nah, sampai begitu mereka.
Sampai begitu. Padahal yang Dibalik, namanya Gaza itu adalah tawanan, itu adalah penjara terbuka. 2 juta orang dipenjarakan di situ, di belakang ditutup oleh Mesir, di depan dihadang oleh Israel. Nah, ketika Ariel Sharon memberikan itu kepada Palestina, ini Pat Buchanan mengatakan, dan kemudian Ariel Sharon terkena stroke. Pat Buchanan mengatakan, nah tuh kualat itu, Tuhan membalas itu. Tidak boleh sejengkal pun tanah Palestina itu diberikan kepada bangsa Palestina, karena ya ini nanti jadi tempat berkumpul umat Kristen, Yahudi sebelum Yesus datang, karena Yesus seperti mana sudah kita bicarakan sebelumnya, tidak akan turun kembali ke bumi sebelum seluruh umat Yahudi berkumpul di satu tempat. Dan setelah itu baru Yesus turun, kedatangan kedua istilahnya. Dan terjadilah apa yang disebutkan sebagai Armageddon di dalam Bible, itu peperangan yang sangat dahsyat antara bala tentara Yesus terdiri dari para malaikat dan orang-orang Yahudi yang tetap tidak mau menerima Yesus atau yang kita sebut Isa ibn Maryam alaihissalam sebagai juru selamat. Ya ini, tapi alhamdulillah sekarang kita mulai melihat. Karena begini, kalau boleh saya ceritakan sedikit. Silakan. Ketika Ben Gurion sebagai Perdana Menteri Israel yang pertama itu berkuasa, Amerika itu pernah ada duta besarnya, kalau tidak salah namanya Ogden Reid. Ogden Reid ini pernah ingin bertemu dengan Ben Gurion. Ketika dia mendatangi Ben Gurion, dia melihat Ben Gurion ini seorang pengamal gerak badan yoga India. Jadi dia suka berdiri kepala ke bawah, kaki ke atas. Melihat ini, nah wakil Amerika ini, duta besar Amerika ini ikut-ikutan, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas untuk memberikan kesan kepada Israel bahwa kita seiring, kita sejalan, kita sependapat dan lain sebagainya. Nah sekarang mulai ada, paling tidak misalnya apa yang dikatakan kemarin oleh Menteri Luar Negeri Amerika, bahwa bagaimana supaya bisa bangsa Palestina hidup dengan dignity. Ya, dignity itu artinya maruah. Bagaimana bisa hidup dengan harga diri yang pantas lah begitu. Ini sesuatu yang jarang terdengar, apalagi setelah terjadi baku hantam seperti ini. Nah, tapi kita lihat memang Hamas mengaku barangkali ya secara untuk apa ya, public relations artinya untuk propaganda mereka menang, padahal mereka babak belur, hancur lebur. Tapi ya alhamdulillah seperti dikatakan tadi, di Amerika dan di banyak negara lain juga sudah banyak yang mulai berbicara lebih adil daripada sebelumnya. Alhamdulillah, ini suatu kemajuan yang sangat pesat sebenarnya, sangat bagus. Ya, memang luar biasa ini pergerakan ini kan menjadi seperti jantung konflik dunia, karena pertama kali roket-roket Hamas ini menerpa Tel Aviv dan Ben Gurion. Ini merupakan sebuah kisah lain dari pergolakan di sana, karena lain ini orang mental di Gaza ini, wah, roket yang satu masuk ke kolong, yang satu lagi keluar dari toko ini. Bang Nuim, nampaknya korupsi juga menjadi sebuah masalah di mana di Israel. Ini menyebabkan pemimpin uring-uringan, tapi kok di sini tidak menjadi sebuah masalah ketika lembaga korupsi pun sedang diobok-obok gitu, Bang Nuim. Ini ada pelaporan ini Ketua KPK. Apakah pengawas pun ikut-ikutan? Wallahu a'lam bishawab. Kemana ini arahnya ini? Karena para bandar atau apalah tanda kutip berkisah tentang pengawalan ini. Bagaimana Bang Nuim melihat pergerakan dari KPK hari-hari ini, Bang? Ya kan sudah pernah saya sampaikan bahwa pengamat di Australia ada yang mengatakan kesalahan, kalau berikan dalam tanda kutip, KPK karena dia terlalu berhasil dan terlalu berani. Dan ini berbahaya. Jadi biar bagaimanapun kita akan mengatakan kita adalah sebuah negara demokrasi. Jadi paling tidak zaman Soekarno demokrasi terpimpin. Zaman Soeharto demokrasi Pancasila. Zaman sekarang entah demokrasi apa kita tidak tahu. Karena di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya kita agak disoroti. Karena menentang resolusi mengenai menjaga hak asasi manusia, menjaga supaya jangan sampai genosida. Kita ikut 15 negara seperti Korea Utara, negara-negara kecil di Afrika. Apa ikutin bandar atau gimana? Ini dia. Jadi seakan-akan kalau nanti kita mengatakan bahwa ya kita memberikan suara mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disampaikan oleh Kroasia itu,
Mungkin orang berkata ya, kalau begitu selesaikan tuh masalah 6 orang laskar FPI misalnya barangkali ya. Apa Jadi kesana? daripada semua itu lebih bagus kita menolak. Tapi ini bukan pertama kali. Pernah ketika di zaman SBY saya ingat tuh Menteri Luar Negeri kita Nur Hasan Wirayuda dan juga melakukan kesilapan barangkali ketika ada resolusi mengenai Iran kita abstain ya, bukan mendukung ya, tapi abstain. Ini saja dianggap sudah mengkhianati, bukan mengkhianati, menyalahi menyalahi prinsip-prinsip kita di Indonesia. Nah sekarang ini dengan terjadinya KPK ini, ketika dilihat kan KPK ini bukan yang baru. Sebelumnya itu ada suatu organisasi, suatu komisi pengawas, kalau tidak salah istilahnya pengawas kekayaan, harta kekayaan penyelenggara atau pejabat negara, dipimpin oleh orang bernama Yusuf Shakir dengan wakilnya Abdullah Hehamahua. Nah ini hebat sekali nih. Ini hebat, ini komisi luar biasa. Dia berani menegur presiden waktu itu karena presiden punya mobil dari Jerman, mobil kecil lah, sebagai barangkali hobi aja, tidak dilaporkan. Dia tegur presiden Megawati. Kemudian jaksa agungnya punya rumah mewah, harga entah berapa miliar, tidak dilaporkan, dia tegur. Dibubarkan. Dibubarkan. Terus saya bicara sama Yusuf Shakir, saya bilang apa yang terjadi Pak? Nah itulah dia, kita belum selesai, separuh pun belum, kata. Itu baru sebagian. Lebih bagus saya berkebun pepaya saja, kata, di Bogor sana, daripada ini ngurusin. Digantilah dengan konon KPK. KPK ini iya, mula-mula kan mereka suka bikin kesalahan. Ketika misalnya mereka coba, baik kita angkat seorang bernama Abraham Samad, mungkin dia ini bisa kita mainkan, ini bisa diatur. Tahu-tahu dia jadi galak. Dia jadi galak, membesarkan anak harimau. Tahu-tahu dia jadi galak. Dia cari alasan macam-macam supaya bintang pukang dia dengan Bambang Wijoyanto. Ini orang-orang berbahaya. Kenapa? Terlalu jujur, terlalu berani, dan berani menegakkan keadilan. Dibikin macam-macam, akhirnya dicopot. Dan pada akhirnya sampailah kepada puncaknya, di mana terjadi suatu kerjasama yang luar biasa. DPR yang harusnya menjadi pengawas dari trias politika, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, bekerja sama dengan eksekutif, ramai-ramai melakukan pengebirian terhadap KPK. Tidak cukup dikebiri begitu saja, mau dituntaskan pengebirian itu. Bikin macam-macam istilah, Taliban radikal. Ya kalau orang radikal menghantam korupsi kan bagus, kok tidak bagus. Tapi perkataan radikal sudah mendapatkan makna baru di Indonesia. Maka orang yang pernah ditentang karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi komisioner, apalagi menjadi pemimpin KPK, yaitu Firly Bahuri, terpilih. Terpilih, dan tidak ada yang kita mengharapkan waktu itu orang seperti Hendardi misalnya. Mungkin dia akan buka suara lah, karena kita tahu selama ini dia banyak berjuang demi keadilan, demi sebagainya, demi hukum. Tapi tidak diangkat, maka dia pun jadi ketua lah. Istilahnya kami kolegial. Kami itu kalau mengambil keputusan tetap kooperatif, kolegial dan lain sebagainya. Tapi dia tetap sebagai pemimpin. Dan orang kita kan masih ada feodalismenya, masih ada segan-segannya ini itu. Nah, apa mau Bapak lah, asal Bapak senang kita bikin, kita ikut. Nah, ini yang terjadi sekarang. Maka keluar SP3 sangat membuat kita terperanjat. Bagaimana Samsul Nur Salim bisa mendapat surat keterangan lunas, yang dapat surat keterangan lunas dari Megawati, tahu di SP3 kan, tidak dikejar lagi, walaupun sekarang kabarnya akan dikejar lagi. Saya punya beberapa buku yang ditulis di Indonesia yang mengatakan korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Dan itu Samsul Nur Salim, supaya diketahui, pernah datang di zaman Megawati sebagai presiden. Dia pernah datang ke Melbourne. Dia tidak bisa terbang ke Jakarta. Ini perlu diingatkan kembali. Dia tidak bisa terbang ke Jakarta dari Singapura karena katanya dokternya melarang. Itu dia sakit, nggak bisa terbang. 1 jam. Singapura Jakarta 1 jam. Tapi dia bisa datang ke Melbourne. Singapura Melbourne 8 jam. Nah, waktu itu ada sebuah media di Indonesia yang ketika mendengar bahwa Samsul Nur Salim sakit, mengirim wartawannya ke Singapura dan melihat di sebuah rumah sakit mewah, memang ada kamar,
sewanya $1.400 kalau tidak salah satu malam atas nama Samsul Nur Salim, tapi Samsul Nur Salim tidak pernah tinggal di situ. Tapi dia pakai uang rakyat ya, uang ihsan, uang saya ya, sama-sama warga negara Indonesia. Nah, tapi dia bisa datang ke sini. Untuk apa? Untuk bertemu orang yang waktu itu dianggap salah satu orang yang paling berpengaruh, bukan berkuasa, paling berpengaruh di Indonesia. Dia datang dengan anaknya ke sini. Nah, setelah mereka tinggal sama-sama, saya tidak dikasih jumpa karena kebetulan saya kenal orang itu. Saya mau wawancara waktu itu masih di Australia, tidak boleh. Mereka akhirnya pulang. Begitu mereka pulang, Kwik Kian Gi mencak-mencak. Kenapa? Karena dia waktu itu merupakan bagian dari pemerintahan Megawati. Wah, saya tidak setuju kalau kepada Samsul Nur Salim diberikan surat keterangan lunas. Dia dipanggil ke Kebagusan. Waktu itu mereka tinggal di Kebagusan, belum tinggal di Menteng seperti sekarang ini. Megawati itu tinggalnya di Kebagusan. Maka di situ Kwik Kian Gi kabarnya dibujuk entah dengan cara bagaimana. Akhirnya dia setuju, walaupun setelah itu dia mengatakan bahwa PDIP adalah partai politik yang paling korup di Indonesia. Itu Kwik Kian Gi, saya masih punya pernyataan Kwik Kian Gi itu dibuat oleh sendiri yang bicara. Jadi inilah ceritanya. Sekarang sudah di surat keterangan di SP3 kan, selesai perkara. Jadi ya hebat. Mau dibikin pengampunan pajak lagi. Nah, ini tak babak kedua ada tuh. Iya. Tapi memang ya Pak, politik ini Bang Nuim ini ada orang bilang kan seperti Bang Nuim, tak ada teman yang abadi, tak ada kepentingan yang ada kepentingan yang abadi. Musuh ndak ada, teman ndak ada. Ini macam Ganjar di mana di Semarang ini lagi uring-uringan ndak diundang sama PDIP, padahal dia kan dengkot. Tapi juga PDIP bikin statement lain lagi. Kalau ndak mau adopsi Anies, nanti nggak bisa jadi the ruling party. Nampaknya Anies pun diisukan punya rumah baru ini. Ini menjadi fitnah. Ini kan nampaknya akan menaikkan derajat seorang pula. Tapi partai politik ini gimana Bang Nuim ini? Kita harus berlapang dada terhadap kepentingan yang abadi atau bagaimana Bang Nuim? Ya, jelas. Dalam politik itu tidak ada kesetiaan abadi, tapi ada kepentingan abadi. Dan sekali berkuasa, itu kekuasaan itu macam madat, macam candu. Candu. Itu berbahaya sekali, membuat kecanduan. Makanya kekuasaan itu kalau sudah dimiliki biasanya digunakan. Nah, dalam hal ini mereka mulai lihat ke depan. Melihat ini di Ganjar Pranowo kok mulai jalan sendiri. Nah, ini dia Gubernur Jawa Tengah ini kok mulai nampaknya mulai jalan sendiri, bikin tindakan-tindakan yang barangkali belum mendapatkan lampu hijau dari pusat PDIP. Makanya dia dianggap ini orang nanti bisa barangkali durhaka kepada PDIP. Karena PDIP sekarang ini selagi Harun Masiku masih belum tertangkap, PDIP boleh lega-lega lah gitu, kira-kira barangkali begitu. Karena itu dugaan banyak orang. Nah, kalau nanti Harun Masiku tertangkap, kalau sampai dia bisa tertangkap, kan orang mengatakan hebatnya SBY katanya itu Nazarudin itu sebentar aja bisa dibawa pulang dari Amerika Selatan. Ya, berapa puluh hari. Kalau mau. Ini sudah bertahun tidak bisa. Jadi kita melihat di sini bahwa mereka sudah kehilangan seakan-akan tokoh. Tapi siapa tahu bagaimana dengan wali kota Solo sekarang ini? Nah, itu dia. Bisakah dia dijadikan menggantikan Anies dan setelah itu dia naik jadi presiden? Siapa tahu? Siapa tahu? Ini kan semuanya seperti dikatakan orang, untuk menjadi bupati itu perlu modal sekian. Sedangkan gaji bupati biar dia dapat di situ 150 tahun jadi belum kembali modal. Kalau dia tidak main pintu belakang. Nah, inilah politik di Indonesia yang bikin kita sulit. Jadi bukan politik seperti di banyak tempat lain, uang memang berperan tapi tidak menentukan seperti yang terjadi sekarang ini nampaknya di Indonesia. Masalahnya kalau ada yang kemudian mengatakan wah Anies Baswedan dapat gedung, kita dapat rumah mewah dan lain sebagainya, dan itu dibuat di media sosial tapi yang memuatnya itu orang-orang tertentu, maka seakan-akan polisi tidak mampu atau polisi tidak mau melakukan sesuatu. Tapi kalau orang seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, itu semua bisa langsung Habib Rizik langsung tangkap saja. Tapi kalau orang-orang tertentu biar dia bikin ini macam ini seakan-akan jadi macam Israel juga. Apapun yang dilakukannya terhadap Hamas, oh iyalah itu kan Israel bela diri. Islam mengatakan wala ta'tadun, jangan berlebihan. Biar bela diri sih bela diri, tapi jangan berlebihan. Tapi tidak jadi soal. Pokoknya dibela terus.
dibela terus. Ya inilah yang terjadi sekarang ini, kelihatannya dari luar begitu sampai ada perubahan. Iya, luar biasa memang ini perjalanan bangsa ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan sebuah ketentuan kebaikan buat kita, karena banyak orang yang sudah garuk-garuk kepala, ini harus bagaimana lagi. Hatta untuk demo Palestina pun tidak semuanya lancar jaya, tapi COVID ini menyebabkan sebuah pasal yang luar biasa. Persidangan Habib Rizik pun menjadi pengungkapan berbagai kisah peradilan yang urusan COVID pertama mungkin di dunia. Apakah Bang Lim pernah dengar di dunia urusan COVID ini ada yang ditahan juga apa bagaimana Bang Lim? belum ada. Belum ada hukum ya denda. Tadi ada hukuman denda itu ada. Memang sekarang pun tadi malam misalnya dalam warta berita dikatakan pemerintah di negara bagian pemerintah daerah akan mengenakan denda $200 kepada seseorang penumpang angkutan umum yang tidak mengenakan masker. Kalau dia tidak bisa memberikan penjelasan kenapa. Jadi ada ancaman tapi tidak langsung dikenakan, dan itu tidak pilih bulu, tidak pandang bulu. Jadi ketika misalnya ada orang kaya besar di Melbourne ini, mereka ketika Melbourne lockdown, mereka naik kapal mewah mereka pergi ke utara karena di sana lebih mereka ke utara dengan alasan ini kapal mau diservis. Tiba-tiba dalam pelayaran menuju ke utara mereka ini sempat singgah di sebuah pelabuhan, dan itu sudah menyalahi ketentuan. Begitu sampai di tempat tujuan mereka terus dikarantina. Jadi walaupun orangnya kayanya sangat luar biasa, langsung dikarantina, tidak pilih bulu. Nah, ini yang kadang-kadang kita mengharapkan bisa terjadi juga di negara tercinta kita yang asasnya selalu dikatakan adalah Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini menarik sekali istilah adil dan beradab ini. Dalam buku ini ada buku yang ditulis persis saya lagi baca sebagian, Karen Armstrong, biarawati yang kemudian menjadi penulis dari Inggris, dan banyak sekali menulis buku, belasan buku mengenai agama Hindu, Yahudi, Buddha. Di sini bukunya Muhammad, Prophet for Our Time. Muhammad, Rasul untuk masa kini. Itu kata dia. Ini menariknya begini. Di dalam buku ini, dia mengatakan sebenarnya Al-Quranul Karim, kata Karen Armstrong, ya, bukan saya yang mengatakan, memberikan misi kepada umat Islam untuk mendirikan sebuah masyarakat yang adil dan beradab, di mana sebuah anggotanya diperlakukan dengan rasa hormat. Jadi rupanya Karen Armstrong ini barangkali pernah baca Pancasila dia. Karena sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia mengatakan, the scripture, the Quran, gave them, memberikan kepada mereka umat Islam a mission, suatu misi atau mandat atau amanah, to create a just and decent society in which all members were treated with respect. Bayangkan itu. Jadi kalau Islam itu, tapi ya kalau saya bilang begini nanti saya dituduh radikal lagi. Padahal kita hanya mengutip Al-Quran gitu ya. Just and decent, artinya adil dan beradab. Nah itu dia. Tapi dengan di negara seperti Indonesia yang ada Pancasila, seharusnya semua itu adil dan beradab. Karena itu Pancasila kita. Dan Pak Jokowi kan bilang, saya Pancasila, aku Pancasila. Cuman itulah, ini soal Bipang Ambawang ini kabarnya omsetnya naik. Sudah ada anjuran. Omsetnya naik. Waduh. Lumayan lah ya UMKM ini ya. Nah, terkadang memang urusan makanan ini juga Bang Doi mungkin bisa kasih nasihat buat kita ya, karena makanan ini ya alhamdulillah Bang Doi sampai sekarang sehat walafiat, mungkin karena halalan toyiban. Alhamdulillah. Itu apakah benar Bang ini masalah halalan toyiban ini dapat merubah karakter orang sehingga dia bisa ya macam doa anak nyebrang lah, apa gimana Bang Doi punya perjalanan literasi hidup ini? Gimana Bang Doi? Rasulullah SAW dalam suatu majelis itu pernah memberikan semacam tausiah kepada para sahabat. Tiba-tiba ada seorang hadirin yang bersendawa keras sekali. Rasulullah diam, berpaling kepada orang itu dan menegurnya dengan halus. Kamu tidak boleh mengisi perut kamu dengan sampai begitu banyak. Tidak boleh.
Jadi sendawa itu meskipun melegakan, tapi sebenarnya mencerminkan suatu kekurangan dalam kita berdisiplin. Karena Islam itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami menciptakan kamu sebagai umat pertengahan dan segalanya wala ta'tadun. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan. Segalanya pas-pasan. Isilah perut kamu itu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Ya, ini sudah menjadi pegangan sehingga sebenarnya kalau kita jujur, inilah yang dianjurkan sekarang ini. Ini yang dianjurkan, tidak overeating, jangan sampai makan berlebihan, itu tidak dibolehkan. Dalam Islam itu dianggap bukan saja itu tidak baik, itu juga mengancam kehidupan kita karena sekarang ini yang paling rentan terhadap COVID itu antara lain adalah orang-orang yang badannya terlalu gemuk, obesitas. Jadi ini yang dituju, ini yang dikehendaki dalam Islam. Rasulullah terdiam ketika memberikan tausiah, terdiam, berpaling kepada orang yang sendawa ini. Dan mengatakan bukan dia karena masuk angin, tapi dia kebanyakan makan. Jadi itu merupakan suatu indikasi, suatu contoh, suatu cerminan Rasulullah tidak menyukai orang yang makan secara berlebihan. Oleh sebab itu kita puasa. Puasa itu mengendalikan segala macam, dari mulai hawa nafsu sampai dengan hawa ingin makan banyak dan sebagainya. Orang kita membuat kesalahan, malah di bulan puasa makannya berlebih-lebihan. Padahal sekarang ini, sebagaimana sudah diyakini oleh banyak ahli kesehatan termasuk dari Inggris dan Amerika, sebaiknya manusia itu 5-2. 5.22. Kenapa? 5 hari makan, 2 hari puasa. Apa maksudnya? Ya kalau orang Islam puasa Senin Kamis. Betul. Karena ini akan sangat membantu dalam menjaga kesehatan seseorang. 5-2. 5 hari makan, 2 hari puasa. Tapi makannya juga halalan thayyiban. Itu disebutkan berapa kali di dalam Al-Quran itu tentang buah-buahan dan lain sebagainya. Ya itu yang seharusnya kita coba untuk kita amalkan. Tapi ketika misalnya saya mengatakan kepada sanak saudara di Indonesia, wah saya kalau sahur hanya makan aneka buah-buahan, tidak makan apa-apa, tidak makan roti atau nasi, tapi hanya buah-buahan, macam-macam, pepaya, semangka, pisang, apel, jeruk, buah avokado, anggur. So, mereka bilang nggak kesian sama badan gitu. Ya kenapa? Ya, badan itu punya dikasih lah makanan yang mereka di Indonesia menganggap kalau nggak dikasih nasi belum makan. Padahal, belum makan, belum kenyang, tidak kenyang gitu. Itu bohong. Karena kalau buka puasa, insya Allah saya hanya makan ikan atau daging, yaitu biasanya kambing juga, bukan sapi, karena sapi itu tidak sesehat daging kambing. Ingat ini, sapi itu tidak sesehat daging kambing dan bohong. Kalau kambing katanya banyak. Dokter juga pernah mengatakan, ada seorang dokter di Indonesia yang pernah belajar di Amerika. Saya tanyakan, dok, ini kalau makan daging kambing berbahaya? Ya kalau sama Bang Nuim tentu saya katakan tidak berbahaya Bang. Tapi kalau saya bilang ke pasien saya kambing tidak berbahaya, saya kehabisan pasien. Mereka bilang dokternya bodoh kali. Saya bilang daging kambing tidak berbahaya. Ini dia seperti kawan saya di sini, seorang dokter, kawan satu masjid, dan dia menjadi dosen di Universitas Monash. Dia ahli makanan dan sebagainya. Saya tanyakan kembali ketika kita buka puasa bersama. Saya tanya, dok, durian bagaimana? Jawabannya sama, Bang, durian itu apa? Ya durian itu buah. Ya kalau buah sehat, ya udah titik habis. Jadi kalau saya buka puasa makan ikan atau daging kambing dan sayur. Saya jauhi nasi, jauhi roti dan lain sebagainya. Alhamdulillah, tapi cuman itu penyesalan, bukan penyesalan. Kekecewaan saya. Waktu Ramadan habis, saya timbang badan cuma turun 3 kilo. Ya, mau buat kita mau turun 5 kilo. Tapi itu dia. Halalan thayyiban, tapi wala ta'tadun, jangan berlebihan. Karena itu ajaran agama kita. Dan agama kita ini tidak bisa disangkal kebenarannya. Tidak bisa disangkal kebenarannya. Karena apa? Tidak sia-sia. Ada maksud tertentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mau menduga, tidak. Tapi kenyataan lah. Kita lihat di dalam Al-Quran ada 750 ayat mengenai ilmu pengetahuan. 200 ayat mengenai fiqih. Dan belum pernah ada sampai sekarang seorang ahli, seorang saintis yang bisa membuktikan bahwa ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran itu salah adanya. Semua mengatakan ayat-ayat itu
benar adanya. Subhanallah. Nah, jadi menunjukkan memang, karena jangan lupa tahun ini artinya Islam itu diturunkan 1412 tahun yang lalu. Nggak mungkin seorang Muhammad yang ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, mengetahui. Dan ada 700 sampai soal lebah, soal semut, soal sebenarnya itu semua sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini. Luar biasa. Wah, Bang Noem, tidak terasa ini waktu pulang akan mengingatkan kita. Apa Bang Noem nasihat buat pendengar Radio Silaturahim? Karena ini bulan Syawal, orang sedang bersilaturahmi, tapi tidak macam begini. Apa nasihat Bang Noem? Mungkin sebuah hikmah pagi hari ini. Silakan Bang Noem. Iya, ini paling penting bagi kita. Banyak yang putus asa, ya. Kadang-kadang lalu bertanya, lah kok boleh sih Masjidil Aqsa dibuat seperti itu, dimasuki tentara Yahudi? Kok boleh umat Islam? Tidak semuanya, ya. Bahwa di Palestina itu Hanan Ashrawi itu salah seorang tokohnya itu juga Kristen, ya. Orang seperti George Habash, salah seorang pejuangnya itu orang Katolik, ya. Jadi tidak semuanya orang Palestina itu Muslim, ada juga yang non Muslim. Tapi kita melihat kenapa pertanyaan timbul, kalau Islam itu benar dan sebagainya, kenapa kok bisa diperlakukan seperti itu umat Islam? Ada beberapa alasan kita lihat sebagai manusia. Pertama, karena umat Islam punya kelemahan. Apa kelemahan itu? Tidak bersatu. Jadi bukan hanya Muhammad Natsir yang pernah Allah yarhamu yang pernah mengatakan semua ini. Umat Islam itu tidak bersatu. Jangankan umat Islam secara keseluruhan, Palestina saja tidak bisa bersatu. Antara yang menamakan dirinya Hamas, Harakatul Muqamawatil Islamiyah yang ada di Gaza dengan Al-Fatah tidak bersatu. Dua partai masyarakat Arab di Israel tidak bersatu. Di kalangan bangsa Arab tidak bersatu. Nah, ini yang penting. Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu bana akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikan, rukunkan. Kita tidak berpecah belah. Lihat saja, sedih kita melihat di Indonesia juga ada tulisan-tulisan yang seakan-akan tidak membela Palestina. Seakan-akan mengatakan kenapa mesti ribut-ribut, mesti risau, biar aja bangsa Palestina kadrun kok. Begitu ceritanya orang-orang penting. Tapi begini, kita sebagai Muslim dan kita meyakini seperti saya katakan tadi, bahwa Islam adalah agama yang benar. Tidak percaya? Lihat Al-Quran. 750 ayat mengenai ilmu pengetahuan yang sampai sekarang tidak dibuktikan, tidak bisa salah, tidak bisa keliru. Tidak mungkin seseorang yang hidup 1412 tahun yang lalu itu mengetahui tentang kehebatan lebah misalnya. Sampai di sini orang bikin penelitian dan sebagainya, lalu menyimpulkan di Australia ini sebuah universitas di Canberra, Universitas Nasional Australia, 3 orang ilmuwan disuruh meneliti lebah, dan pada akhir 2 tahun mereka mengatakan sesungguhnya lebah itu adalah makhluk intelek di dunia haiwani. Al-Quran mengatakan wa auha rabbuka ilan nahl. Sesungguhnya Allah, Tuhan kamu telah memberikan wahyi kepada. Ya, kalau dia diberikan wahyi kepada lebah, ya tentulah dia jadi intelek, nggak sia-sia. Tapi itu dia, karena kita yakin kepada Quran, maka dalam menyikapi keadaan di Palestina ini, kita bukan saja mengurut dada, kita berdoa, kita berjuang sedapat mungkin, karena tingkatan iman itu dengan tangan, dengan lidah, dan dalam hati. Tapi kita juga harus yakin apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim yang maha luar biasa ini, di surat Al-Isra ayat-ayat keempat dan seterusnya. Wa qadaina ila bani Israil fil kitabi tafsilun fil ard marratain. Telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan ketika kamu melakukan yang kedua, maka kamu akan dihabisi. Jadi harap bersabar. Ini karena bagian dari ajaran innallah ma'as sabirin. Kita bersabar, kita berdoa, kita membantu sekuat tenaga. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala memenuhi Allah SWT tetap memenuhi janjinya. Dan kapan? Itu terpulang malu bukan kepada kita, tapi yang membuat janji. Insya Allah. Tapi jangan berkecil hati. Kita terus berdoa, kita terus berusaha. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Noem. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup dan kesehatan selalu. Manfaat selalu. Amin. Insyaallah. Amin Bang Noem. Syukron, terima kasih bincangnya pagi hari ini. Pendengar selalu menunggu di hari Senin. Assalamualaikum Bang Noem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.